Demi cinta ku pergi, tinggalkanmu, relakanmu. Untuk cinta tak pernah ku sesali. Saat ini ku alami, ku lewati. Suatu saat ku kan kembali, sungguh sebelum aku mati. Dalam mihrab cintaku berdoa, semoga suatu hari kau kan mengerti siapa yang paling mencintai. Dalam mihrab cintaku berdoa padanya. Suatu saat ku kan kembali, sungguh sebelum aku mati. Dalam mihrab cintaku berdoa padanya. Kenapa Mas Sobar nggak tanya sama aku apakah aku siap untuk menunggu atau tidak? Apa maksudmu? Bagaimana kalau aku siap menunggu Mas Sobar sampai Mas Sobar selesai kuliah? Tidak. Kamu tidak perlu menungguku. Jadi sekarang udah jelas kan, Mas? Bukan itu alasan Mas Sobar yang sebenarnya. Ada sesuatu yang nggak bisa Mas Sobar bilang sama aku. Tapi, tolong dengarkan aku. Udah cukup, Mas. Aku nggak perlu dengar apa-apa lagi. Semuanya udah jelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Nggak ada jalan lain. Harus pakai kekerasan. Kekerasan apa lagi, Robin? Semua sudah kita lakukan. Pembunuhan, penggerebekan, bahkan terakhir demo massa. Tetap semuanya belum ada yang berhasil. Kekerasan apa lagi? Kuncinya adalah Dela. Dela? Mau kita apakan lagi, Dela? Kita kan sudah berkali-kali membujuk Dela supaya meninggalkan keluarga Samsul. Tapi kan tidak pernah berhasil. Malah sebaliknya. Setiap kita mendesak, selalu dia menolak. Dan sekarang, kalau bertemu selalu dia menjaga jarak. Dia tidak mau langsung salaman sama kita seperti dulu. Ya maka dari itu, harus menggunakan sedikit otak dan juga sedikit kekerasan. Tadi saya bilang itu adalah kuncinya Dela. Kita culik Dela, kita sandera Dela, supaya Samsul itu nggak bisa berkutik. Dan dia akan melakukan apapun yang kita mau. Kamu ngaco. Ya kalau emang tante itu takut, ya udah nggak usah. Biar saya bertanggung jawab semuanya. Kalau emang saya ditangkap, ya udah, tante nggak ada urusan, saya yang di penjara. Gampang kan? Iya, kalau kamu mau melakukan itu sendiri ya silakan. Tapi tante pesan satu hal, jangan sakitin Dela. Jangan sakiti Dela. Kok tumben tante ngomong seperti itu? Seperti bukan tante. Iya, tante cuma ingat Dina. Dela itu begitu sayang sama Dina, begitu juga sebaliknya. Dan akhir-akhir ini tante sangat memikirkan Dina.
Jadi, Tante cuma pesen, tolong kalau memang kamu harus menculik Della, jangan sakitin dia. Ya. Insya Allah. Mas Samsul mana, Mbak? Kamu mencari Mas? Iya, Mas. Ada yang mau Nadia omongin sama Mas. Ada apa? Nadia mau mengundurkan diri dari kepengurusan pesantren yatim, Mas. Loh, kenapa, Nat? Nadia nggak mau terbeban di pikirannya karena mengurus pesantren sama Mas Sobar. Nadia juga nggak mau jadi nggak ikhlas untuk mengurus pesantren, Mas. Sikapmu ini menunjukkan kalau kamu belum dewasa menghadapi masalah. Harusnya kamu bisa lebih bijak menghadapi ini, Nat. Ya? Nadia pikir Mas Samsul bisa mengerti perasaan wanita. Tapi ternyata enggak. Nat? Nadia? Nat? Loh. Mas, seharusnya Mas Syamsul jangan seperti itu sama Nadia, Mas. Mas Syamsul harus berempati dengan keadaan Nadia sekarang. Jangan gampang mengatakannya tidak dewasa seperti itu. Masalah seperti ini tidak gampang loh, Mas, untuk seorang wanita. Om, kenapa kita kesini, Om? Karena Mbak Dina maunya ketemu di sini. Kenapa nggak ke rumah Mbak Dina seperti biasanya? Mbak Dina yang maunya di sini. Ayo masuk. Halo Della, capek ya sepulang sekolah? Hah? Ayo masuk, ayo masuk. Ayo. Itu siapa, Om? Ini namanya Bedul. Dia orang yang jaga di sini. Masih saudara juga. Kenalin, Om Bedul. Nah, sekarang Della makan dulu. Om sudah siapkan makanan untuk Della dan Mbak Dina. Ayo makan, ayo. Nanti saja Della nunggu Mbak Dina biar makannya sama-sama. Della nggak usah nunggu Mbak Dina. Della pasti sudah lapar. Ayo makan duluan. Nanti kalau Mbak Dina sudah datang, ya Della makan lagi. Om sudah siapkan makanan yang enak-enak buat Della. Ada kue-kue dan es krim juga di dalam kulkas. Ya, ayo makan duluan. Pasti sudah lapar. Ya. Della, Om pergi dulu ya. Harus jemput Mbak Dina ke sini. Ya. Tapi jangan lama-lama ya, Om. Nggak lama-lama. Ya. Ayo sini Della. Om ambilin ya. Ayo sini. Dekat. Sebentar. Assalamualaikum Pak Yahya. Waalaikumsalam. Maaf Ustadz, Ane mau nanya, apa Della udah ada di rumah? Memangnya di sekolah nggak ada, Pak? Itu Ustadz, waktu Ane sampai di sekolahan, anak-anak pada bubar. Iya memang Ane sih agak terlambat sedikit, tapi nggak sampai 5 menit. Biasanya Della nunggu di mana, Pak? Coba dicari di situ aja, Pak. Biasanya sih dia nunggu di bangku halaman atau di halte pinggir jalan. Tapi kok nggak ada Kalau di sana masih ada teman-temannya, Pak, coba tanya apa Della ikut salah satu teman-temannya. Atau kalau ada gurunya juga bisa ditanya, Pak. Iya, Ustadz. Iya. Baik, Ustadz. Innalillah. Nggak biasanya begini. Ada apa dengan Della? Perasaanku nggak enak. Mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa sama Della. Ada apa, Ustaz? Sepertinya ada masalah. Iya, Bu. Della sampai sekarang belum ditemukan Pak Yahya, Bu. Sekolah juga nggak ada. Jadi untuk syuting kali ini kita belum ada host. Apa Ustaz punya alternatif host lain?
Coba saya tanya Sisi, Bu ya. Assalamualaikum. Apa, Mas? Jadi host? Wah, jangan, Mas Syamsul. Ini terlalu mendadak. Lagi pula sekarang kan aku sudah tidak pantas lagi, Mas. Perutku semakin membesar. Bagaimana kalau Nadia saja, Mas? Tunggu sebentar ya, Mas. Nat, Mas Syamsul mau bicara sama kamu. Oh, iya, Mbak. Assalamualaikum, Mas. Nat, kamu tolong jadi host buat acara Mas ya. Ini semua kru sudah siap, tinggal syuting saja. Tapi Dela belum bisa ditemukan Pak Yahya di sekolah. Delanya nggak ada, Nat. Dela kemana, Mas? Mas juga belum tahu. Ini Pak Yahya lagi cari ke rumah teman-temannya Dela. Sekarang kamu tolong datang ke sini, kamu jadi host ya. Iya, Mas, baik. Kalau gitu Nadia siap-siap dulu ya. Assalamualaikum. Jemaah sekalian dan pemirsa di rumah yang dirahmati Allah. Malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi Adam dan meminta Adam untuk memilih 3 perkara. Nabi Adam bertanya, apa itu? Malaikat Jibril berkata, pilihlah 3 perkara. Yang pertama adalah akal. Ya Tuhan, itu dia Rosa, wanita yang sejak dulu dan selamanya selalu aku cintai. Siapakah bocah yang kau pangku itu? Apakah itu anakku? Apakah kau sudah bersuami, Rosa? Ah, tidak. Tidak tepat kalau aku mengganggu sekarang. Mas Samsul. Ya? Gimana Dela, Mas? Kita harus cari dia, Mas. Aku khawatir terjadi apa-apa sama Dela. Coba Mas tanya Pak Yahya ya, siapa tahu Pak Yahya sudah ketemu sama Dela. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustadz. Ustadz? Bisa kita ketemu secepatnya. Apa Dela sama kamu? Emangnya kenapa dengan Dela? Saya punya masalah yang lebih penting daripada masalah Dela. Temui sekarang aku di kafe biasa, ya. Dan satu hal lagi, jangan berani-berani bawa polisi, karena nyawanya Dela akan menjadi ancamannya. Dia nggak akan selamat. Saya tunggu. Anda mau bicara apa, Pak? Pilih salah satu. Nyawanya Dela atau perusahaan itu dibagi 2 sesuai dengan keputusan pengadilan. Anda berani mengancam saya, Pak Robi. Anda tahu saya bisa membicarakan Anda kapanpun saya mau. Saya udah tahu. Sebelum kamu bicara seperti itu, saya sudah tahu kalau kamu akan bilang dengan cara yang seperti itu. Saya nggak peduli. Mau kamu panggil polisi juga nggak apa-apa. Tangkap saya sekarang. Mau kamu bunuh saya sekarang, saya nggak peduli. Kalau dalam waktu 2 jam, ingat 2, anak buah saya nggak ada kabarnya saya. Dela nggak akan selamat. Kamu juga nggak akan tahu mayatnya akan dibuang kemana dan siapa yang akan membunuhnya. Kamu nggak akan pernah tahu. Jadi pikirin baik-baik. Cuma ada 2 pilihan. Nyawanya Dela atau perusahaan itu dibagi 2. Pikirkan baik-baik. Saya nggak bisa memutuskan masalah ini sendirian, Pak. Ini harus dibicarakan bersama-sama dengan anggota perusahaan yang lain. Ini bukan penawaran. Cuma ada 2 pilihan, gak ada pilihan ketiga. Ngerti? Sekarang jam 5. Saya tunggu beritanya sebelum jam 7. Peng jam 7, saya nggak tahu apa yang terjadi. Mbak Dina mana? Kok lama banget? Sabar Dela. Kan Mbak Dina sekarang dalam perjalanan ke sini, dijemput Om Robin. Kamu tenang ya, sebentar lagi Mbak Dina sampai kok. Tapi kan Om Robin sudah pergi lama sekali. Memangnya Mbak Dina dijemput di mana sih? Ya,
Mbak Dina dijemput di Lampung. Adalah, kamu mau makan malam nggak? Nih, Om bawain makanan. Sekarang jam berapa, Om? Dela mau sholat maghrib dulu, baru Dela mau makan. Ya sekarang jam 6 sore. Kok nggak kedengeran azan maghrib? Di sini nggak ada masjid ya lah. Tempat sini sepi dan masjidnya jauh sekali. Kalau gitu Dela mau sholat, boleh? Boleh aja, tapi kamu kan sudah sholat. Kok sholat lagi sih? Om gimana sih, Om? Dela kan tadi saat asar, sekarang Dela mau saat maghrib. Masa sih Om nggak tahu? Ya sudah sholat deh. Om nggak mau sholat, kita berjamaah yuk. Om jadi imamnya. Ya, gini aja. Om nanti aja sholatnya. Sekarang kamu duluan ya. Silakan. Dengan ancaman seperti ini, kita harus tetap laporkan pada polisi. Robin itu pernah terlibat kejahatan dan berurusan dengan polisi. Jadi kita mudah untuk meyakinkan polisi bahwa dia orang jahat. Tapi Pak, menurut saya sebaiknya kita jangan lapor polisi dulu, Pak. Saya paham betul wataknya Bang Robin. Dia tega melakukan apapun, Pak. Termasuk membunuh Dela. Saya nggak peduli Broto mau hidup ataupun mau mati. Saya sama sekali nggak peduli. Dalam 2 jam. Kalau memang tidak ada berita atau tindakan apa-apa, Dela akan mati. Itu saja. Jadi menurut saya, menghadapi orang yang kepepet dan nekat seperti Bang Robin, tidak boleh disertai dengan amarah, pasti fatal akibatnya, Pak. Jadi, percuma juga kalau kita lapor polisi, tapi ujung-ujungnya Dela juga dibunuh sama Bang Robin. Mas Roman sebagai adik, tentunya sangat mengerti watak Robin. Kira-kira apa yang sebaiknya kita lakukan? Kalau menurut saya, Mas Sobar, kita harus mengulur waktu sampai kita ada kesempatan untuk bertindak. Maksudmu kita penuhi saja kemauan Robin sambil mengulur waktu sampai dia membebaskan Dela? Betul, Ustadz. Persis, maksud saya adalah itu. Tapi apa kamu bisa menjamin setelah kita ikuti kemauan Robin, kemudian dia bebaskan Dela? Bagaimana setelah kita ikuti kemudian dia tetap membunuh Dela? Saya pikir dia tidak senekat itu ya. Kalau dia tahu dia bisa mendapatkan harta yang dia incar, kemungkinan besar kenekatan itu akan berkurang. Menurut saya, apa yang dikatakan Roman itu benar. Sebaiknya kita penuhi aja keinginan dia. Dia akan mendapatkan harta yang dia incar dengan nyaman. Dengan demikian, kita akan tuntut dia atas keselamatan Dela. Ya, saya pikir itu cara yang bijaksana. Tapi jangan sampai lupa, kita harus tetap menggunakan pengacara. Nggak apa-apa kita kehilangan harta sedikit. Karena nyawa lebih penting daripada harta sebanyak apapun. Saya setuju. Nyawa Dela di atas segalanya. Kalau begitu sekarang Roman dan Mas Sobar bisa pulang. Kami akan hubungi kalau ada kabar. Baik, Ustaz. Ya, Pak Jeffrey mohon tetap di sini. Ada yang mau saya bicarakan, Pak. Om, Dela mau ngaji, boleh nggak? Ngaji. Di sini nggak ada pengajian, Dela. Lihat, tempat sini sepi sekali dan jauh dari banyak orang. Loh, kok kamu ketawa sih? Ada yang lucu? Dela baca Quran, Om. Bukan yang ngaji rame-rame terus dengerin ceramah. Baca Al-Quran. Tapi Om nggak ada Al-Quran tuh. Dela bawa ke Om. Nggak apa-apa ya Om yang ngaji. Om nggak keberatan kan? Oh, iya nggak apa-apa. Silakan. Om mau ikut baca Quran?
Enggak. Om cukup dengerin Dela baca aja, ya. Ya udah, kalau misalnya orang yang dengerin bacaan Al-Quran juga sama aja dapat pahala. Bilang aja ya, Om. Iya, silakan Dela. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kurang ajar. Udah jam segini Samsul belum hubungi aku juga. Apa mau dia? Mau main-main sama Robin. Dia pikir aku cuma menggertak. Kalau sampai dia nggak mau memenuhi tuntutan aku, berarti kemungkinan dapat perusahaan itu semakin kecil. Apa boleh buat? Gak ada jalan lain. Dela terpaksa mati sia-sia. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Ya bos. Siapin eksekusi. Apa? Sekarang bos? 10 menit lagi. Kalau emang dalam 10 menit nggak ada telepon dari dia, kamu bunuh anak itu. Tapi bos, apakah nggak sebaiknya kita tunggu saja bos, dan anak ini kita jadikan sebagai umpan bos? Suara kamu kayak orang yang ragu. Tapi gimana bos? Kamu takut. Kamu takut membunuh anak kecil. Ya. Kalau emang kamu itu nggak berani untuk membunuh anak kecil, biar aku yang membunuhnya. Baik bos. Segera saya laksanakan bos. Bagus. Samsul. Seperti kamu belum tahu siapa diri aku yang sebenarnya. Sebentar lagi kamu akan tahu. Masih menunggu kamu telepon Samsul. Dan sepertinya kamu lebih memilih perusahaan itu daripada kamu menelpon aku sekarang. Ha? Kamu nggak peduli sama Dela. Berapa sekarang ya? Jam 7:15 Pak. 7:15. Ya. Bapak tinggal dulu ya? Iya Pak. Ustaz. Jam dinginnya mati. Sekarang jam 7 lewat Ustaz. Astagfirullah. Dela Pak. Wallahu muhitun bil kafirin. Ya kadu baraku ya hatafu. Kurang ngajar kamu ya. Kamu bermain sama nyawa. Hah? Robin, maaf jam di rumah saya mati. Saya bersedia memenuhi semua tuntutan Anda. Saya akan membagi 2 perusahaan. Tolong selamatkan Dela. Ya ayyuhan nasu. Om, kok pegang bahu Dela? Ada apa? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya ayyuhan nasu budu rabbu. Ya bos. Sudah kamu lakukan? Belum bos, belum. Batalkan rencana kita. Baik bos. Ya. Om kenapa? Om sakit? Enggak apa-apa sayang.
Om nggak sakit. Kalau Om sakit, di sini ada obat nggak? Om bisa minum obat apa? Tidak perlu minum obat. Om nggak sakit, ya. Om nggak sakit, sayang. Halo? Samsul. Kamu cepat eksekusi apa kesepakatan kita. Kamu bagi 2 perusahaannya. Setengah buat Pak Broto dengan kamu wakilnya. 1 lagi, maksud saya setengah lagi, itu Om Gatot. Baik, saya akan bagi 2 perusahaan ini. Tapi saya nggak bisa lakukan malam ini, Pak Robin. Besok ketemu di perusahaan ya. Oke, besok Anda bawa pengacara Anda. Bawa juga Pak Gatot. Dan jangan lupa bawa Dela dalam keadaan selamat. Sampai ketemu besok. Waduh, kebetulan sekali ini ya. Teman-teman menengah ke bawah lagi kumpul di sini. Oh ya, kalian semua saya kasih tahu ya. Sekarang ini saya jadi orang kaya di komplek ini, ya. Karena bos saya Sugihon atau Bondo sudah pergi dan semua hartanya itu saya yang take over ya. Saya yang kendalikan ya. Dan untuk mengendalikan ini saya butuh orang ya. Saya mencari tangan kanan. Loh, tangan kanannya hilang gimana, Mas? Golongan ekonomi lemah begini nih. Maksud saya itu asisten. Ya, asisten. Ya, saya perlu asisten untuk membantu semua pekerjaan saya. Ya. Ada yang tertarik? Gendon, sorry saja, saya mah tidak mau. Aneh juga nggak minat. Pastinya aneh kagak bakalan mau. Kamu kerjanya apa? Sehari-hari kamu apa? Kuli panggul pasar, Mas. Berat ya kerja kamu kayaknya ya. Iya. Kamu bosan nggak jadi golongan ekonomi lemah? Ya bosan lah, Mas, bosan. Nah, kalau kamu memang sudah bosan ya, sebaiknya tolong pertimbangkan apa yang saya tawarkan tadi ya. Kalau masalah gaji nggak usah pikir panjang ya. Saya akan bayar sesuai dengan gaji kamu sebulan. Bahkan akan saya tambah ya. Saya naikkan 2,5%. Ya. Tapi nanti saya pikir-pikir dulu ya, Mas ya. Ya, bagus ya. Paling tidak kamu berpikirlah ya. Karena cuma orang goblok ya yang tidak mau berpikir dan menolak tawaran saya ini ya. Camkan ya, tolong dipikir, nanti hubungi saya ya. Kamu tahu kan hubungi saya kemana? Iya. Ya. Terima kasih. Mari. Kacamata jengkol. Ya udah, kalau emang mama ngedongenginnya nggak bagus, sekarang Vira tidur aja karena udah malam. Yuk. Eits, jangan bobo dulu. Jangan lupa kalau sebelum tidur itu kan harus baca doa. Baca doa yang kemarin diajarin Bang Sobar kan, Mah? Iya. Ayo baca doa ya bareng sama Mama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Sayang, kamu diam aja sih. Mama pengen nggak ketemu sama Papa? Papa siapa? Papa Jeffrey. Bukan Om Jeffrey, tapi Papa Vira. Papa Vira itu siapa? Bukan Om Jeffrey kan, Mah? Papa Vira itu sekarang ada di surga. Tapi kapan-kapan apa Papa bisa kesini nggak, Mah? Vira kenapa nanya kayak gitu? Dulu Nenek bilang Mama ada di surga, tapi akhirnya Mama datang. Apa Papa gitu juga, Mah? Sayang, sekarang sebaiknya kita berdoa aja. Mudah-mudahan Papa baik-baik aja. Dan
insya Allah kalau memang kita harus ketemu, ya kita pasti akan ketemu. Kita berdoa aja ya. Sekarang kalau bobo, jangan lupa baca doa. Akhirnya kita temukan juga kata sepakat itu. Memang sudah seharusnya seperti itu, Pak. Kan perusahaan ini milik Papa sama Ade Broto. Jadi memang sudah seharusnya dibagi dua. Papa memiliki separuh saham dan Ade Broto punya separuh saham. Pak Gatot, kami sepakat untuk sementara yang menjadi presiden direktur di perusahaan ini itu Pak Gatot. Saya mewakili Pak Broto menjadi wakil presiden direktur. Itu sudah seharusnya. Jadi kita lakukan saja kesepakatan ini secepatnya. Tapi ada satu hal lagi yang harus kita sepakati selain masalah tadi, Pak. Apa itu? Apa lagi sih yang harus disepakati? Kan sudah jelas-jelas bahwa suami saya menjadi pemilik dari perusahaan ini. Kenapa jadi harus bertele-tele? Ini untuk kebaikan kita bersama, Pak Gatot. Kami sudah sepakat bahwa setiap kebijakan yang sangat penting untuk perusahaan ini dan juga pengeluaran untuk uang perusahaan harus melalui persetujuan bersama. Intinya adalah setiap uang perusahaan yang keluar tidak bisa keluar tanpa tanda tangan saya, Pak. Ya nggak bisa seperti itu dong. Kan uang yang ada di perusahaan ini juga milik suami saya, bukan cuma miliknya Ade Broto. Apa-apaan sih? Gak apa-apa, itu soal gampang. Saya setuju. Baik, kalau Pak Gatot sudah setuju, ini draft perjanjiannya, Pak. Silakan ditandatangani. Papa, dibaca dulu baik-baik, baru ditandatangani. Jangan main langsung tanda tangan aja. Papa sudah tahu isinya, jadi nggak perlu dibaca lagi. Satu draft buat Pak Gatot. Sebentar, saya telepon dulu. Halo, semua sudah beres. Om Robin, kok kita kesini? Ini kan kantornya Papa. Kita mampir sebentar ya. Mbak Dinanya mana? Gini, Mbak Dina sebentar lagi Om panggil. Dela di sini, jangan kemana-mana, ya? Sini ya. Dela, alhamdulillah. Dela baik-baik aja kan? Hah? Dela baik-baik aja. Dela nggak kenapa-napa. Ustadz kenapa di sini? Om Jeffrey juga. Yang penting sekarang Dela baik-baik aja. Kita masuk ke dalam, setelah itu kita pulang, ya? Dela menunggu Mbak Dina di sini. Om Robin bilang, Om Robin lagi jemput Mbak Dina dulu. Dela, Om Robin bohong sama Dela. Dia nggak mungkin bawa Mbak Dina kemari. Kita pulang sekarang aja, ya? Kenapa Om Robin bohong? Udah, nanti Ustadz ceritain semuanya, ya? Ayo kita pulang sekarang. Pak Jeffrey, Pak, tolong kasih tahu Bu Rosa dan Bu Marta, nanti malam tolong ke rumah saya. Saya mau membicarakan masalah penandatanganan pembagian perusahaan ini, Pak. Oke, saya akan hubungin mereka. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Dela sayang. Kamu udah apa-apa kan sayang? Ustazah, kok Ustazah sedih? Dela nggak apa-apa kok Ustazah.
Sebenarnya Dela cuma mau ketemu sama Mbak Dina, tapi nggak jadi. Ustazah kok sedih gitu? Nggak apa-apa sayang. Pokoknya lain kali Dela jangan sembarangan ikut mobil orang, ya. Dela jangan mau diajak sama orang yang tidak Dela kenal, termasuk itu Om Robin. Janjinya sama Ustazah ya. Maafin Dela kalau sudah bikin Ustazah sedih. Nggak apa-apa sayang. Yang penting sekarang Dela sudah kembali dan dalam keadaan sehat. Ya sudah Ustazah, kalau gitu Dela mau ke kamar dulu. Sejak kemarin Dela belum mandi dan ganti baju. Iya. Ayo ganti baju sama ibu. Ganti baju sama ibu. Begini Dela, ada hal penting yang Ustaz mau sampaikan sama Dela. Tentang apa Ustaz? Ini surat wasiat yang ditulis sama Bapak Dela. Dela baca ya. Dela, apa Dela percaya sama apa yang Ustadz mau ucapkan sekarang? Iya. Dela akan percaya apa yang akan Ustadz sampaikan. Apa yang Ustadz mau sampaikan sekarang ini sangat penting untuk Dela. Sangat penting. Dan Dela harus tahu. Begini, Pak Degato dan Bu Demira, mereka tidak seperti apa yang Dela pikirkan sekarang. Berbeda bagaimana? Papa dan Mama Dela, mereka itu orang baik. Tapi Pak Degatot dan Bu Demira, mereka bukan orang baik, Dela. Pak Degatot menginginkan perusahaan Papa Dela dibagi dua, dibantu sama Om Robin. Dan Dela diculik dan mau dibunuh sama Om Robin. Dela mau dibunuh. Tapi Om Robin sama sekali nggak galak sama Dela, Ustazah. Dela, Om Robin memaksa Ustadz untuk membagi dua perusahaan Papa. Kalau Ustadz tidak lakukan, dia akan membunuh Dela. Dela, Om Robin bisa berbuat jahat sama Dela. Jadi mulai dari sekarang, Dela harus hati-hati sama 3 orang itu dan juga teman-temannya. Mungkin lebih baik Dela pindah sekolah. Apa Mama meninggal dan Papa sakit karena perbuatan mereka, Ustadz? Ustadz belum tahu sampai sekarang. Tapi yang jelas, kita harus hati-hati sama mereka. Ustazah, Dela jadi ingat sesuatu. Waktu dokter tanya, sebelum Mama dan Papa sakit mereka makan apa? Waktu itu kami ke rumah Pak Degatot. Kami disuguhi minuman. Kami semua minum minuman itu termasuk Mbak Dina. Demi cintaku pergi, tinggalkanmu, relakanmu. Suatu hari kau kan mengerti siapa yang paling mencintai.